Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Nah, di pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, melanjutkan materi yang minggu lalu kita bahas. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pertama-tama Bapak absen dulu hari ini. Apakah berangkat semua atau ada yang tidak hadir? Hadir satu, Pak. Siapa? Budi. Mas Budi. Kenapa Budi? Budi orang tuanya sakit. Sama enggak? Sakit. Ya, pastinya enggak bisa ke sini. Oh iya, tidak apa-apa. Ada suratnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oh, Ya, ya. aja berarti itu. Enggak apa. Besok kalau sudah masuk ditanyain ya suratnya ya. Iya. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya kita membahas apa? Lupa. Lupa, Pak. Lupa semua. Oh iya, belum baca. Ya, tidak apa-apa. Bapak akan mengulangi lagi materi yang sebelumnya. Jadi materi sebelumnya kita membahas terkait kritik dan isai dalam sebuah karya sastra. Nah, kali ini kita akan membahas mulai dari kritik dulu. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas terkait isai. Nah, Bapak tanya lagi, apa itu pengertian kritik? Ada yang bisa jawab? Bisa api. Izin menjawab, Tapi, Pak. Kalau silakan. kritik itu merupakan suatu pendapat yang kita layangkan terkait suatu hal kepada suatu apa itu namanya? Dari suatu instansi ataupun suatu kegiatan, seperti itu yang saya tahu. Iya, boleh. Abi, yang lainnya? Saya Pak. Ya, Kritik itu merupakan sebuah masukan yang sifatnya itu membangun Pak. Jadi bisa membangun. ya, bagus. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab terkait kritik secara umum. Nah, kan minggu lalu kita belajar kritik terhadap sebuah karya. Nah, kalian tahu tidak atau masih ingat atau tidak pengertian kritik terhadap sebuah karya apa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat? Lupa. Lupa semua. Ya. Nah, saya ingatkan lagi. Kritik terhadap sebuah karya adalah kritik yang berupa penilaian, yang bisa juga berupa ungkapan atau tanggapan yang menilai sebuah karya dari kelebihan dan kekurangan karya itu. Nah, coba diulangi tadi yang Bapak sebutkan. Mas. Ya, bisa atau tidak tadi? Kritik itu merupakan suatu penilaian ataupun bisa suatu masukan terhadap suatu karya sastra. Ya, bagus. Nah, masih ada yang ingat tidak karya sastranya itu berupa apa aja? Minggu lalu kita sudah bahas. Apa saja Mas baca kemarin? Tahu Pak, saya nggak berangkat minggu lalu. Nggak berangkat minggu lalu. Ya. Saya juga nggak berangkat, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, saya ingatkan lagi kalau minggu lalu itu karya yang bisa dikritik itu ada karya seni dan juga karya rupa. Karya seni itu bisa berupa puisi dan lain-lain. Karya rupa juga bisa berupa patung, lukisan, dan yang lain. Nah sekarang langsung saja ke materi kita pada pertemuan kali ini. Kita kali ini akan membahas terkait pengertian kritik lagi. Tadi ya, tadi sudah saya sebutkan kritik terhadap sebuah karya itu adalah kritik yang berupa penilaian, bisa berupa ungkapan ataupun tanggapan
Ya, menilai sebuah karya dari segi kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan yang dimaksud itu adalah kelebihan dan kekurangan sebuah karya yang telah dibuat oleh pengarangnya. Contohnya, ada lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh siapa? Ada yang tahu nggak? Lukisan Mona Lisa yang terkenal itu dibuat oleh siapa? Nggak tahu. Ya Da Vinci atau Picasso ya. Siapa? Mas Safi? Kalau nggak Da Vinci ya Pablo Picasso. Ya, betul, Da Vinci, Leonardo da Vinci, ya, pada abad ke-16. Nah, penilaian karya sastra atau penilaian kritik itu bisa berupa kelebihan dan kekurangannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke struktur kritik berupa karya sastra. Ke struktur kritik sastra itu ada 3. Yang pertama itu evaluasi. Nah, evaluasi itu merupakan gambaran umum terkait apa yang ingin kita kritik. Jadi tadi misal contohnya lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa itu karya dari siapa tadi, Mas Afi? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, betul. Lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang dibuat pada abad ke-16 itu sudah masuk evaluasi karena merupakan gambaran umum dari karya lukisan Mona Lisa. Ya, paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, coba diulangi. Apa tadi evaluasi itu? Kamu udah gitu apa, Mas? Yo. Saya belum loh, Mas. Nah, Lanjut. saya bahas lagi. Evaluasi itu merupakan gambaran umum terkait suatu karya. Ya, coba diulangi, siapa? Gambaran umum terkait sebuah karya. Ya, betul. Ya. Lalu struktur yang kedua ada deskripsi. Deskripsi itu sama juga dengan evaluasi. Tetapi bedanya deskripsi itu ada tambahan atau penguatan pendapat terkait gambaran umum tadi. Semisal tadi ada lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Nah, dalam deskripsi itu dimasukkan lagi gambaran umumnya, lalu ditambahkan dengan penguatan pendapat tadi. Semisal dari mana kok bisa evaluasi itu menyebutkan lukisan Mona Lisa itu dibuat oleh Leonardo da Vinci. Bisa berupa sumber-sumber di mana pengkritik atau penilaian itu diambil. Semisal evaluasi dari kritik lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa itu diambil atau dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lalu dideskripsikan, ditulis kembali, lalu dikuatkan sama pendapat data-data yang lain. Misal lukisan Mona Lisa itu dibuat di mana dan disertai sumber deskripsi ini saya buat dari Wikipedia atau artikel yang lain. Gitu ya. Coba tadi sebutkan apa pengertian deskripsi tadi. Kalau deskripsi itu tadi merupakan bersama dengan evaluasi, tapi di dalamnya itu lebih menerangkan terkait mungkin identitas lebih spesifik dari karya seni itu sendiri. Ya, bisa, boleh. Lanjut ya. Struktur yang ketiga ada penegasan ulang. Kalau penegasan ulang itu menegaskan kembali dari evaluasi dan deskripsi tadi. Dari semua tadi, dari evaluasi disebutkan lagi, ditambah dengan deskripsi,
lalu ditegaskan kembali di penegasan ulang. Semisal eh, setelah kritik itu jadi, pada penilaian lukisan Mona Lisa, penegasan ulangnya itu berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait penilaian dari kritik yang telah dibuat itu. Jadi menegaskan ulang bahwa lukisan Mona Lisa itu apa aja, ya itu. Ada yang bisa sebutkan lagi tadi penegasan ulang itu apa? Ini satu yang di kelas ini kan Lagi ranking 1 Pak. dari satu kelas. Penegasan ulang itu berisi tentang menegaskan kembali terkait tentang evaluasi dan juga apa tadi Pak yang kedua tadi itu evaluasi ya. Deskripsi terus. Nah, jadi nanti yang di poin penegasan ulang itu tadi berisi tentang menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan terkait evaluasi dan juga deskripsi itu tadi. Sehingga lebih dijabarkan apa saja poin-poin yang mungkin terdapat dalam suatu evaluasi seperti itu. Ya, itu bisa ya. Jadi tadi setelah kita ayo fokus. Jadi tadi kita sudah belajar apa aja struktur dari kritik. Apa aja tadi tiga strukturnya apa aja? Deskripsi, evaluasi, Sama ya tadi lagi. penegasan ulang. Ya betul. Terus lalu kita masuk ke ciri-ciri kritik menurut karya sastra. Nah, ciri-ciri kritik itu ada 4. Ya, yang pertama itu bersifat mengomentari atau menanggapi sebuah karya. Nah, menanggapi sudah tahu ya, kalau menanggapi itu berarti memberikan komentar terhadap suatu karya itu. Lalu yang kedua itu menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari karya sastra tersebut. Jadi misal lagi lukisan Mona Lisa itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Mungkin kelebihannya itu merupakan peninggalan bersejarah, lalu kekurangannya masih belum diketahui secara detail, secara pasti bagaimana atau apa yang melatar belakangi lukisan Mona Lisa itu dilukis. Nah, yang ketiga yaitu ciri yang ketiga memberikan saran untuk perbaikan. Nah, itu kalau yang ketiga itu melengkapi ciri yang kedua. Yang kedua kan harus menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, pasti dari kelebihan dan kekurangannya itu dibutuhkan sebuah saran. Nah, lalu kita membuat saran untuk perbaikan lukisan atau karya tersebut. Ya, bisa saran yang membangun, ya, saran yang harus membangun. Nah, lalu yang keempat, kita harus menjembatani atau memberikan pertolongan kepada pembaca yang kebingungan memahami kritik yang kita buat. Jadi kita menjelaskan lagi tentang kritik yang telah kita buat dari ciri yang kedua dan ciri yang ketiga. Nah, coba tadi sebutkan apa aja tadi ciri-ciri kritik. Tahu ya? Bersifat membangun. Ya, 1. Mungkin yang kedua itu bersifat mengutarakan kelebihan dan kekurangan karya. Ya, yang ketiga memberikan solusi ataupun nasihat ataupun saran ke kelebihan dan kekurangan tadi. Terus yang keempat itu sebagai pengkritik itu kita harus menjembatani kepada pembaca yang kesusahan untuk memahami maksud dari kritik yang kita sampaikan. Ya, betul. Ya. Lanjut ya. Kita ke yang selanjutnya, itu ada penerapan kritik pada sebuah karya. Penerapan itu merupakan penerapan
dari penilai terhadap sebuah kritik. Jadi penilai itu harus menerapkan secara terbuka pendapatnya dari mana atau pendapat terkait kritik itu. Pendapat kritik dari penilai itu dilihat dari sisi mananya sebuah karya. Misal Mas Abi tadi menilai lukisan Mona Lisa. Nah, penerapannya Mas Abi melihat dari nilai sejarah lukisan Mona Lisa itu. Dari sejarahnya apa sih yang bisa kita ketahui dari sejarah Mona Lisa? Apa aja yang ada yang tahu sejarah apa aja yang harus kita dapatkan atau kita ketahui dari sejarah Mona Lisa? Itu mungkin maksud dibuat lukisannya itu apa? Ya. Mungkin bisa diterapkan buat lukisan modern seperti itu. Ya. Itu tadi penerapannya. Penerapan yang pertama berupa penerapan terbuka dari penilai terhadap kritik karyanya. Lalu yang kedua, penerapan penilai terhadap hasil kritiknya. Ya, tadi kan dilihat dari sisi penguatan pendapatnya, pendapat penilai itu. Lalu yang kedua, hasil penilai itu harus bisa menerapkan hasilnya itu terhadap karyanya sendiri. Ya, jadi penilai itu bisa seorang pembuat karya, juga bisa seorang pembaca, ya kan? Dan kalau penilai kritik dari pembuat karya, dia juga harus bisa menerapkan penilaian terhadap karya orang lain itu terhadap karyanya sendiri. Nah, kalau pembaca, dia menilai itu untuk bisa memberikan saran terhadap penilai. Ya. Nah, tadi apa lagi disebutkan coba penerapan penilaian terhadap kritik karya. Yang pertama itu supaya dan penilai itu bisa menerapkan pada karyanya sendiri. Ya. Terus yang kedua itu agar itu namanya si pengkritik itu tadi mas istilahnya dari saya lupa. Jadi yang kedua kan itu sebuah penilaiannya itu yang kedua itu pengkritik itu yang kedua itu penilaian terhadap hasil. Hasilnya tadi dibedakan ya berapa? Dua apa aja? Yang itu penilai sama pengkritik itu nanti. Penilai sama pembaca. Nah, jadi kritik terhadap karya sastra itu merupakan penilaian yang dilakukan bisa oleh pembuat karya dan juga oleh pembaca. Nah, tadi sudah disebutkan dari mulai pengertian, struktur, ciri dan penerapan. Tadi saya ingatkan, coba tanya lagi tadi pengertian kritik itu apa? Coba ingat ya tadi jawab. Kritik sebuah komentar kepada suatu karya yang sifatnya itu membangun. Ya, yang lain coba. Jim mengambil pernyataan Mas pada ketika bersifat membangun dan juga dapat diterapkan bagi pembuatan karya selanjutnya sehingga bersifat memperbaiki karya sebelumnya seperti itu. Ya, betul ya. Jadi ya bentar, habis ini hampir 5 menit lagi bel. Ya, 5 menit lagi bel. Ya. Jadi lagi Pak. Ya, 5 menit lagi itu. Itu jamnya agak error itu ya, telat ya. Telat ya, di jam saya masih 5 menit lagi. Ya, masih 5 menit lagi. Ya, sudah ya. Lalu selanjutnya ada tugas untuk kalian dicatat ya untuk minggu depan. Nggak susah kok tugasnya, nggak susah. Dicatat dulu. Di buku Mas.
Catatnya cuma satu, ya. Sebentar, tak ambil pulpen Pak. Ya, Wah, Di sini yuk, apa Pak? cari, Cari, carilah ya, cara menulis kritik kritik terhadap suatu karya terhadap suatu karya dengan baik dan benar. dengan baik dan benar. Ya, itu aja tugasnya. Ini tulis tangan. oh iya. Hah? Tugasnya tulis tangan atau enggak? Ya. Iya, tulis tangan. Nanti dikumpulkan ya boleh tulis tangan di kertas buku maupun di kertas folio, terserah. Ya, Ya Pak. Ya. pengumpulannya minggu depan. Jam berapa? Minggu depan waktu pelajaran dimulai ya, waktu mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu dikasih literatur nggak Pak? Ya, dikasih. Boleh dikasih, boleh enggak. Ya kalau baiknya ya dikasih literatur atau Ya boleh sumber. kopas. Akan tulis tangan Mas. Tulis tangan. Kamu mau kompasnya Kan gimana? tinggal ngopas tuh di internet masuk. Wah itu kamu yang niat buruk itu Mas nggak boleh. Boleh kopas tapi tetap harus ditulis tangan. Kopas. Kopasnya kan di internet. Jawabannya Tidak di boleh dari buku atau di kertas folio. Jadi tetap harus ditulis tangan. Nah, ya. Ya. Jadi hari ini kita sudah selesai mata pelajaran bahasa Indonesianya. Alhamdulillah. Ya, jadi ingat tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dan minggu depan kita akan membahas dulu tugas yang telah kalian buat, lalu dilanjutkan membahas terkait isai. Ya. Segitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Ya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi